Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan limpahan kasih karunia-Nya. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Artidiatun Aji MEC PSD yang telah membimbing saya dalam proses missional tesis ini. Ucapkan terima kasih kepada para dosen penguji dan pengelola MDM BPUGM. Izinkan saya memaparkan sesi saya mengenai pengaruh insentif fiskal, fasilitas kemudahan import dan ekspor terhadap kinerja ekspor perusahaan. Tingginya daya saing industri memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah negara. Daya saing industri yang tinggi dipengaruhi oleh daya saing ekspor perusahaan itu dalam menghasilkan produk yang kompetitif. Oleh Tambunan dan Sitepu 2012, menyatakan bahwa daya saing perusahaan dalam hal produk salah satunya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan bahan baku. United Nations 2018 menyatakan bahwa salah satu instrumen yang dapat diambil dalam produk daya saing industri adalah melalui insentif fiskal. Pelemahan perekonomian dunia tahun 2015 membuat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 1 berupa deregulasi, debirokratisasi, dan insentif fiskal dalam mendukung daya saing industri dengan efisiensi pengadaan bahan baku. Salah satu implementasi adalah kebijakan mendukung UMKM melalui kebijakan fasilitas TIKM. Direktorat Jenderal Bea Cukai dan JBC berperan dalam pemberian fasilitas TIKM ini. Dituangkannya dalam PK nomor 177 sekarang PK 04/2016 yang berlaku 17 Januari 2017 menjadi landasan dalam pelaksanaan fasilitas TIKM ini, di mana perusahaan dengan fasilitas TIKM memperoleh insentif fiskal berupa pembebasan biaya masuk serta PPN dan PPNBM terutang tidak dipungut atas impor dengan tujuan ekspor, yang manfaatnya dapat dirasakan diharapkan yaitu dapat memperlancar ekspor perusahaan, meningkatkan ekspor perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional, dan biaya produksi yang lebih efisien. Rumusan masalah bahwa dengan adanya fasilitas TIKM tersebut, maka pemerintah dan DCPC semakin terus berusaha mendukung perkembangan IKM yang berpotensi ekspor melalui insentif fiskal. Dan perkembangan yang positif dan adanya manfaat yang dirasakan oleh perusahaan, maka perlu dilakukan studi empiris mengenai pengaruh insentif fiskal pada fasilitas TIKM ini dan meningkatkan nilai ekspor perusahaan. Dengan memperhatikan beberapa manfaat seperti meningkatkan ekspor perusahaan, maka penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh insentif fiskal fasilitas TIKM terhadap ekspor perusahaan. Penelitian ini dibatasi pada variabel interest berupa nilai insentif fiskal, serta adanya interaksi antara kelompok perusahaan dengan fasilitas TIKM dengan kemudian transaksi ekspor dengan fasilitas TIKM, dengan variabel dependen berupa kinerja ekspor perusahaan. Studi juga mencakup seluruh UKM dengan fasilitas TIKM telah melakukan realisasi impor dan telah realisasi ekspor dengan IKM tanpa fasilitas TIKM dengan kriteria tertentu ditentukan sebagai kelompok kontrol. Total nilai ekspor berdasarkan nilai FOB dan periode operasi bulanan dari 2015 sampai 2021 dan kriterianya IKM dan insentif fiskal adalah sebagaimana MK 177 2016. Dalam teori keunggulan komparatif oleh DPRK 2017 bahwa negara yang memiliki komparatif tinggi cenderung melakukan ekspor dan memiliki keunggulan komparatif cenderung melakukan ekspor. Bahwa dan kawan-kawan tahun 1998 menyatakan bahwa masing-masing negara menerapkan berbagai instrumen kebijakan nasional yang membaginya menjadi 3 bagian, yaitu kebijakan tarif, kebijakan non-tarif, dan kebijakan promosi atau dukungan ekspor. Terdapat hubungan subsidi ekspor, tarif pajak ekspor, dan fasilitasi ITIKM. Dalam grafik kita dapat lihat bahwa dengan kebijakan subsidi ekspor, maka terjadi peningkatan produksi dari Q3 ke Q4, kita mengalihkan penjualan dari domestik ke ekspor dari ekspor ke ekspor. Setelah dengan subsidi ekspor, kebijakan tarif pajak ekspor, maka output terkontraksi dari Q4 ke Q3, yang menyebabkan ekspor menurun dari X0 ke X1. Hubungan antara subsidi ekspor dan kebijakan tarif pajak ekspor dengan fasilitasi ITIKM adalah sebagai berikut, di mana kontra dengan pajak ekspor, maka kebijakan dalam fasilitas ITIKM output bisa meningkat sebagai respon dari harga yang kompetitif. Dan yang sama dengan kebijakan subsidi, dengan kebijakan fasilitas TIKM, maka ekspor output produksi meningkat dari ketiga sebagai efisiensi biaya bahan baku, sehingga ekspor meningkat dari X0 ke X1. Beberapa studi terdahulu menjadi acuan dan ini yang meneliti beberapa macam sensitif pajak terhadap kinerja atau produktivitas perusahaan yang menggunakan beberapa model dan metode yang memperoleh hubungan positif
positif terhadap kinerja perusahaan. Di Thailand oleh Mutita Choren terdapat hubungan positif insentif dengan produktivitas dan metode MSTID dan model FEM oleh Guaye. Di Ghana dia menggunakan metode PLS-CHEM dan data survei. Terdapat hubungan positif antara kinerja impor dan kinerja ekspor perusahaan. Oleh Lu dan Mao terdapat hubungan positif yang signifikan antara sistem pajak PPN dengan metode before after terhadap produktivitas perusahaan. Nabila dan Srianto menggunakan metode before after dan model FEM, di mana terdapat hubungan positif antara insentif impor dengan nilai ekspor perusahaan. Hardy dan kawan-kawan meneliti pengaruh insentif pajak korporasi terhadap nilai penjualan yang berpengaruh positif dan signifikan yang menggunakan metode dan FEM. Yang dan kawan-kawan meneliti pengaruh insentif pajak R&D terhadap performa kinerja belanja perusahaan menggunakan lag insentif pajak sebagai IP. Mayende 2013 meneliti pengaruh insentif pajak terhadap kinerja perusahaan dengan metode before after dan model REM memperoleh hubungan positif dan signifikan. Dan beberapa studi lain yang menggunakan variabel karakteristik perusahaan. Studi GAP, studi sebelumnya dominan pada perusahaan berskala besar. Studi ini adalah perusahaan IKM, itu industri kecil dan menengah. Kedua, studi ini diharapkan berkontribusi pada literatur melalui penggunaan metodologi penelitian yang tepat. Tiga, belum banyak penelitian mengenai dampak insentif ini pada level perusahaan. Dan keempat, studi ini menggunakan beberapa karakteristik perusahaan sebagai model kontrol. Dalam analisis regresi data panel, sebelumnya akan dilakukan pemilihan model data panel, apakah menggunakan CHEM, FEM, dan REM untuk melakukan beberapa uji terkait. Model pertama dan studi ini adalah model DID, yang dicerminkan dari parameter atau interaksi antara kelompok perusahaan dengan fasilitas KTKM, kelompok treatment dengan periode realisasi ekspor fasilitas KTKM. Model ini membandingkan perubahan outcome sepanjang waktu antara kelompok treatment dan kelompok kontrol Kepler dan kontrol 2016. Dalam teknik yang digunakan dalam studi ini, pertama penentuan kelompok kontrol. Dalam studi akan memperhatikan beberapa kriteria seperti terdapat realisasi ekspor, kesamaan dalam bidang usaha, kesamaan produksi ekspor, serta merupakan perusahaan kecil atau menengah. Dengan indikator penjualan tahunan melalui rata-rata ekspor tahunan dengan besaran 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah untuk industri kecil, serta besaran 2,5 sampai 50 miliar untuk industri menengah. Hal ini juga dilakukan oleh Hardy dan kawan-kawan 2002 yang menggunakan indikator rata-rata penjualan tahunan untuk menentukan kelompok kontrol bagi perusahaan jadi objek studi untuk meneliti pengaruh insentif pajak korporasi terhadap investasi dan nilai penjualan tahunan, nilai penjualan di Finlandia. Kedua, asumsi temporal. Jadi dalam DID harus menggunakan asumsi temporal, yaitu perubahan nilai ekspor sebelum kebijakan menunjukkan tren yang sama antara kelompok treatment dan kelompok kontrol. Dan tiga, asumsi spillover effect. Jadi asumsi DID merupakan asumsi bias apabila terjadi spillover effect, yaitu kelompok kontrol mendekati efek yang terima oleh kelompok treatment 2021. Dua, metode lag variable of interest, yaitu menggunakan lag insentif fiskal satu periode sebelumnya sebagai variable interest. Penggunaan variable insentif fiskal sangat penting karena merepresentasikan fasilitas yang diterima oleh perusahaan ketika itu berupa besaran nilai pembebasan pajak, berupa pembebasan biaya masuk, tidak dipunganya PPN dan PPN atas impor bahan dan barang dengan tujuan ekspor. Penggunaan lag dari insentif fiskal ini berdasarkan pengamatan. Jadi antara periode pemanfaatan insentif fiskal dan realisasi ekspor fasilitas, juga perusahaan dapat tidak langsung melakukan ekspor impor dari fasilitas pada periode T. Adanya realisasi ekspor ini juga diakomodir dalam pasal 11 PMK 177/2016, di mana perusahaan dapat merealisasi ekspornya paling lama 12 bulan atau lebih. Penggunaan lag ini, salah satu periode ini juga merupakan salah satu cara dalam identifikasi kemungkinan bias simultanitas. Model ketiga itu model IV. Jadi model IV melakukan dua asumsi, itu asumsi per stage, itu regresi di tahap pertama bersama 3A, dan regresi di tahap kedua, asumsi second stage 3B. Menggunakan lag IV, yaitu lag insentif fiskal satu periode sebelumnya. Jadi nilai insentif fiskal diduga dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model atau OVP atau yang dan kawan-kawan 2012 menggunakan lag insentif pajak
sebagai variabel IV untuk sensitif pajak R&D dalam menangkap pengaruh sensitif pajak R&D terhadap kinerja belanja perusahaan untuk diketahui. Jadi besaran impor dengan kapasitas kritikan pada periode sebelumnya itu juga mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan impor dengan kapasitas pada periode T. Atau dapat dikatakan bahwa kebutuhan perusahaan akan bahan baku pada periode T ini diduga memperhatikan besaran impor yang kapasitas dilakukan pada periode T-1. Teknis analisis IV yang kami gunakan itu bakal kemudian seperti ada identification test, weak identification test, over identification test, dan endogeneity test. Hasil pengolahan data diperoleh statistik deskriptif, model DAD. Itu observasi yang digunakan sebanyak 7.755 observasi bulanan dari 2015 sampai 2021. Jumlah perusahaan berjumlah 1 perusahaan dengan rincian 53 buah perusahaan treatment, 43%, dan 78 buah perusahaan kontrol, atau 56,5%. Sementara rata-rata data didominasi perusahaan penyeluruh 44%, skala menengah 7%, lokasi di luar kawasan 94%, berada di provinsi Jawa Tengah 49%, serta gender laki-laki mendominasi 58% dan berkebangsaan Indonesia 73%. Untuk statistik deskriptif model LEG dan IV, jumlah observasi sebanyak 3.373 dengan periode bulanan dari 2015 sampai 2021. Jumlah perusahaan yang disampel adalah 53 dari 107 perusahaan, dengan rata-rata data didominasi perusahaan yang bergerak di usaha furniture, skala menengah, berkelas di luar kawasan industri, berada di provinsi Jawa Tengah, dan didominasi atau dipimpin gender laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Asumsi DAD, pengujian IV, dan model data panel. Asumsi terang paralel DAD dipenuhi berdasarkan dua grafik ini, di mana kita melakukan agregat nilai ekspor tahunan secara tahunan dan bulanan. Diperoleh bahwa perubahan outcome ekspor antara perusahaan kontrol dan perusahaan treatment sebelum adanya kebijakan adalah paralel baik secara agregat tahunan maupun agregat bulanan. Kedua, asumsi spillover effect, bahwa spillover effect sudah terjadi karena pemanfaatan sekali ini bersifat mutlak. 3. Pengujian IV, under identification test dan over identification test diperoleh bahwa bersama dengan menggunakan insentif fiskal ini teridentifikasi dengan tepat. Dan untuk identifikasi IV merupakan instrumen yang kuat, berdasarkan weak identification test diperoleh bahwa insentif fiskal merupakan instrumen yang kuat. Berdasarkan endogeneity test bahwa insentif merupakan endogen, sehingga perlu dilakukan pengujian dengan model IV. Model data panel DAD dan LEG dan IV diperoleh hasil bahwa model akan dilakukan dengan random effect model. Ringkasan hasil estimasi. Pada matriks berikut diperoleh informasi bahwa pada model DAD rata-rata ekspor perusahaan kapasitas kritikal lebih tinggi 90,1% dibanding dengan perusahaan tanpa KTIKM. Hasil ini sejalan dengan teori dari Harju, Mutsioren, dan Lomau, yaitu secara rata-rata perusahaan terima memiliki kinerja lebih tinggi dibanding perusahaan kontrol. Terkait besaran insentif fiskal, pada model DAD dan LEG, apabila pemanfaatan insentif fiskal meningkat dari satu periode sebelum meningkat 1%, maka ekspor perusahaan meningkat 0,015% setelah sekaligus. Pada model IV, apabila pemanfaatan insentif fiskal perusahaan meningkat 1%, maka ekspor perusahaan meningkat 0,086% setelah sekaligus. Hasilnya sejalan dengan teori dan studi Mayende, Kwaye, dan Amila, serta Yang dan kawan-kawan. Dan juga diperoleh bahwa ekspor periode fasilitas KTKM lebih tinggi 70-88% dibanding periode sebelum fasilitas KTKM setelah sekaligus. Ringkasan hasil estimasi variabel kontrol untuk variabel kovarian, bahwa interaksi antara realisasi ekspor dengan KIT dan koordinat nilai ekspor diperoleh bahwa perusahaan-perusahaan dengan nilai ekspor 50% tertinggi mengekspor 46-47% lebih rendah dibanding perusahaan-perusahaan dengan nilai ekspor 20% tertinggi, dan perusahaan-perusahaan dengan nilai ekspor 50% tertinggi mengekspor 80-82% lebih rendah dibanding dengan perusahaan dengan nilai ekspor 25% tertinggi, serta perusahaan dengan nilai ekspor 25% terendah mengekspor 168-103% lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan nilai
ekspor dengan persentase tinggi. Pada skala perusahaan, kita perlu informasi bahwa perusahaan skala menengah lebih tinggi capaian ekspornya sebesar 149 sampai 203% dibanding dengan perusahaan skala kecil. Pada metode DID bahwa dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan capaian ekspor antara pemilik berkepentingan Indonesia yang lebih tinggi 40,1% dibanding asing. Dan nilai tukar real efektif bahwa apabila nilai tukar real efektif mengalami depresiasi 1%, ekspor perusahaan meningkat 0,88%. Pada DID kita dapat lihat juga bahwa perusahaan berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, tingkat ekspornya 92,92% lebih tinggi dari perusahaan di Provinsi Banten dan lebih tinggi dari perusahaan di Provinsi Jakarta sebesar 150%. Untuk metode LEG dan IFV, perusahaan di Provinsi Jateng lebih tinggi 74 sampai 7,6% dari Provinsi Bali dan lebih tinggi 239 sampai 24% dari Provinsi Sumatera Utara. Untuk sektor usaha bahwa rata-rata sektor furniture ekspornya lebih tinggi sebesar 68,3% daripada sektor perusahaan di sektor lainnya. Sementara di metode LEG dan IV, perusahaan yang bergerak sektor makanan lebih rendah 250 sampai 24% sampai 25% dibanding perusahaan di sektor lainnya. Perluasan manfaat fasilitas kita. Apabila kita melihat kedua grafik ini, kita melihat bahwa bahan baku penolong itu menjadi salah satu isu utama bagi industri, di mana masih belum bisa dipenuhi dari domestik sehingga perlu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kesediaan bahan baku ini, bahan baku impor berkualitas dan harga kompetitif dapat diperoleh salah satu melalui fasilitas GTKM. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil estimasi sebelumnya bahwa dirasakan perlu memperluas manfaat fasilitas GTKM dengan menambah tidak dipungut pajak impor berupa PPh pasal 21 yang terbatas. Dan juga perlu diperluas manfaatnya dan jangkauannya untuk seluruh sektor industri di daerah berorientasi ekspor. Kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa secara statistik ekspor perusahaan dengan fasilitas GTKM lebih tinggi dibanding perusahaan dengan tanpa GTKM sekaligus. Dan menantikan besaran insentif fiskal pada model LEG dan IV bahwa insentif fiskal pengeluaran positif signifikan terhadap ekspor perusahaan sekaligus. Dan penggunaan LEG juga diakomodasi dalam PMK 177/2015 berupa periode realisasi ekspor. Terdapat perbedaan rata-rata capaian ekspor sebelum dan sesudah periode realisasi ekspor yaitu lebih tinggi 70 sampai 80% dibanding periode sebelum insentif fiskal GTKM. Pada model DID LEG variabel NIP bahwa interaksi antara variabel dummy dan periode realisasi ekspor dengan kuartil nilai ekspor bahwa menunjukkan perusahaan-perusahaan dengan nilai ekspor 50% tertinggi, dengan nilai ekspor 75% tertinggi, dan dengan nilai ekspor 25% terendah, mengekspor lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dengan nilai ekspor 25% tertinggi. Berdasarkan penelitian, bahwa dalam studi selanjutnya perlu adalah pengembangan kualifikasi atau kriteria digunakan dalam menentukan kelompok dalam model IDE. Juga bisa dikembangkan melalui penggunaan metodologi, probabilitas kontak kinerja perusahaan lainnya, dan manajer pengaruh statistik. Adapun implikasi penelitian bahwa dengan adanya faktor positif ini, maka perlu ada perluasan manfaat dari fasilitas GTKM yang berupa penambahan tidak dipunggutnya PPh pasar 21 impor yang terutama dengan masa sebelumnya pertimbangkan analisis biaya dan manfaat. Kedua, perlu adanya dukungan pada perusahaan dalam percepatan realisasi ekspor apabila ada kendala terkait ekspor, karena ditemukan perusahaan dapat tidak langsung mengekspor pada periode pemanfaatan insentif fiskal. Ketiga, pihak-pihak terkait khususnya DJBC perlu gencar melaksanakan proses menggalakkan proses GTKM dengan menggali potensi ekspor yang tidak hanya di Pulau Jawa dan Bali, namun juga daerah lainnya dalam mendukung IKM yang berorientasi ekspor. Demikian saya sampaikan presentasi saya ini. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan maupun kata, saya mohon maaf sebelumnya, dan mohon masukan dalam pengembangan perbaikan tesis ini. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih.